Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamati wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah, untuk episode ini ada satu kajian yang kita mulai mengenai filosofi zikir yang bukunya ada di tangan Anda ya. Ini episode pertama ini mengenai filosofi zikir atau filsafat zikir menurut Sultanul Aulia Syekh Abil Hasan Asyadzili qaddasallahu sirrah. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa pandangan tentang zikir menurut beliau, sekilas beliau adalah salah satu aulia besar pada zamannya yang kelak disepakati oleh para sufi sebagai pendiri tarekah Syadziliyah yang merambah seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Beliau lahir di tahun 593 Hijriah di Rumarah ya. Itu wilayah di Maroko ya, di Maroko. Lalu di dalam perjalanan hidupnya beliau tentu saja sebagaimana para sufi besar lainnya menempuh dari seorang syekh ke syekh yang lain ya. Antara lain tercatat Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Harazim, kemudian Syekh Abu Sa'id Khalaf bin Yahya At-Tamimi Al-Baji, kemudian ada Syekh Abu Fath Najmuddin Muhammad Al-Wasiti, salah satu murid yang murid utama dari Syekh Ahmad Ar-Rifai yang kitabnya juga kita kaji, yang menulis kitab Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah. Tetapi kemudian beliau mencari Sultanul Aulia, kutub agung pada zamannya. Nah, oleh sarannya Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti ini disarankan, kalau kamu mencari kutub tidak di Irak sini. Di sini memang banyak para aulia, tetapi kutub saat ini yang kamu cari ada di negaramu sendiri sana. Pulanglah kamu. Beliau diberi petunjuk di daerah ini, kampung ini dan seterusnya. Akhirnya beliau datanglah dan menemui kelak yang menjadi guru utamanya yang mengalir salah satu sanad Thariqah Syadziliyah, yaitu Syekh Abdissalam bin Mashish. Syekh Abdissalam bin Mashish yang sangat populer di Maroko. Nah, pertemuan itulah yang sangat berkesan dan sangat berpengaruh di dalam membangun kepribadian beliau. Tentu saja termasuk pandangan-pandangan beliau tentang zikrullah dan seterusnya. Nah, ada satu kisah yang sangat unik ketika beliau sedang dalam satu majelis dengan Syekh Abdissalam bin Mashish. Dalam sekian hari kemudian ya, beliau berguru di sana di sebuah perbukitan. Kemudian waktu dalam satu majelis itu Syekh Abdissalam bin Mashish sedang dirangkul oleh anak kecil. Ya, anak kecil. Ketika itu beliau sedang dalam benaknya berpikir, apa ya sebenarnya hakikat Ismul A'zam itu? Nah, ya. Sedangkan Ismul A'zam saja para ulama itu berbeda pandang. Apa Ismul A'zamnya Allah itu? Beliau sudah menemukan, tapi beliau
sedang berpikir apa hakikatnya Ismul A'zam sesungguhnya. Nah, inilah saya kira ini nantinya akan menjadi satu puncak hakikat zikir yang tersembunyi di balik Ismul A'zam ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Tiba-tiba si anak kecil itu yang sedang merangkul gurunya, si kecil yang sedang merangkul gurunya itu bicara. Ya Ali, Ali. Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu nama aslinya adalah Ali. Kamu sedang mau bertanya soal Ismul A'zam ya? Waduh, ini anak kok tahu isi hatiku? Kata beliau. Kamu jangan berpikir tentang apa itu Ismul A'zam. Jadilah dirimu Ismul A'zam itu sendiri, kata si anak itu. Tentu saja makdek gitu. Wah. Gurunya mendengar kata-kata anak kecil yang sedang merangkul lehernya ini, mengatakan sambil tersenyum, "Hai Ali, dia mewakili jawaban dari aku." Saudara-saudara sekalian, jadi inilah yang disebut fana. Fana pada Ismul A'zam itulah yang sesungguhnya hakikat daripada mengenal Ismul A'zam. Tentu ini nanti akan menyelubungi seluruh bagaimana seseorang fana di dalam zikir. Nah, Anda nanti bisa baca di dalam filosofi zikir. Ini ada satu bab 1 mengenai urgensi zikir menurut Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ya. Ini kan ada beberapa, ya, seperti yang saya sampaikan beberapa saat lalu, ada pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dan yang lain-lain, para sufi-sufi agung lainnya. Nah, itu hal sekilas Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang kelak kemudian beliau hijrah, ya, ke Maroko, ke Tunisia, yang kemudian ke Mesir, berakhir di Iskandariyah sana, dan makamnya beliau dimakamkan di Humaitharo, di sebuah padang pasir, ya, antara Kusyair Laut Merah dan Mesir. Itu ada tengah-tengah padang pasir itu satu-satunya jalan ke sana. Silahkan Anda berziarah kalau ada waktu. Alhamdulillah saya berziarah 2 kali. Di sanalah beliau kemudian wafat, dan sekarang dari seluruh penjuru dunia ramai berziarah ke sana. Di makamnya di Humaitharo, di tengah padang pasir, ketika beliau hendak berangkat haji waktu itu. Nah, beliau memang diperintah oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya untuk berhijrah ke Mesir, karena di Mesir nanti kamu akan mendidik 40 wali dari seluruh dunia. Ya, 40 aulia seluruh dunia, yang kelak akan menyebar. Banyak sekali murid-murid beliau, dan murid-murid beliau adalah ulama-ulama besar, ya, seperti kita kenal Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang terkenal panggilannya satu-satunya yang mendapat gelar Sultanul Ulama, bukan Sultanul Aulia, ya, Sultanul Ulama itu Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang dikenal sebagai Al-Ghazali abad ke-7 Hijriah. Itu beliau yang terkenal kitabnya di bidang qawaid, kitab mengenai hukum, standar hukum yang kelak menjadi rujukan hukum-hukum, terutama mazhab Syafi'i,
Itu kitab beliau, Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini. Nah, beliau juga berguru berbaiat thariqah tasawuf kepada Syekh Abil Hasan Asyadzili. Selain itu banyak sekali ya tercatat nama-nama termasuk Al-Busiri, kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, penggantinya kelak, dan seterusnya. Saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan biografi beliau, karena banyak juga buku-buku mengenai biografi Syekh Abil Hasan Asyadzili, bisa Anda baca dengan lebih lengkap. Nah, sekarang bagaimana urgensi zikrullah ya menurut beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau mengatakan, jadi yang di dalam buku ini saya mengambil sumber, lalu saya sistematis dari berbagai karya para ulama tentang pandangan-pandangan beliau, karena beliau memang tidak mengarang buku. Kalau ada kitab diintisabkan ya ini karangan Syekh Abil Hasan Asyadzili, itu salah. Ya, itu tidak. Jadi beliau tidak pernah mengarang satupun kitab. Kata beliau, kitabku adalah murid-muridku. Ya, mungkin saja ada yang mengkodifikasi kalam-kalam beliau lalu dinamakan kitab itu begini, tapi itu karya belakangan, ya, karya belakangan dari ulama mutaakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan al-adhkaru arba'ah. Zikir itu kalau diklasifikasi model manusia berzikir itu ada 4. Ya, pertama apa? Zikrun, tadhkuruh. Zikir yang Anda menyebut apakah Allah atau subhanallah atau astaghfirullah atau sallallahu alaihi Muhammad atau la ilaha illallah, itu artinya sebutan namanya. Zikir yang Anda sekedar menyebut. Jadi zikir Anda menyebut begitu saja. Kemudian wa dzikrun tadhkuru bih. Zikir yang membuat Anda kemudian mengingat gara-gara Anda berzikir tadi. Setelah Anda berzikir, aku sadar, ya Allah, aku ini sedang berzikir. Aku sedang berzikir ini. Kan banyak kan orang, la ilaha illallah, la ilallah. Pikirannya melayang kemana-mana. Istighfar pikirannya kemana-mana. Sholawat pikirannya kemana-mana. Tapi berikutnya ada orang ketika berzikir, kemudian baru dia sadar, ya Allah, aku ini sedang mengingatmu Allah. Nomor 3, zikrun yudzakiruka. Ya, zikir yang kemudian Anda teringatkan. Jadi zikir yang seperti itu digambarkan, gitu. Zikrun yudzakiruka itu adalah mengingatkan. Apa yang disebut mengingatkan? Menyadarkan bahwa seluruh zikir ini, apa yang aku baca ini, ya, adalah sesungguhnya adalah kebajikan-kebajikan yang datang darimu Allah. Begitu. Jadi menyadarkan. Gara-gara zikir itu tersadarkan, ya Allah, ini semua darimu Allah. Terakhir ada wa zikrun tuzkaru bih. Zikir yang Anda diingat malahan. Loh, aku ini mengingat kok diingat ya. Inilah puncak daripada zikir atau fana fi zikr. Beliau mengatakan fal awwalu hadzul awam walladzi tadrudu bihil ghaflah atau takhafuhu minal ghaflah. Jadi zikir yang pertama, di mana zikir ya hanya bacaan saja, itu tadi, itu adalah biasanya
zikirnya kalangan awam, kalangan umumnya orang berzikir ya baca. Untuk apa ya? Supaya dia nggak lupa ya, atau supaya mengingatkan, oh ya saya ini punya istiqomah zikir nih, zikir aja dia. Cuman ya sebatas itu gitu. Kebanyakan orang kan begitu ya. Habis sholat nggak enak, nggak wiridan aja dia. Tapi ya wiridan aja, nggak ada penghayatan terhadap apa yang sedang diwiridkan. Nah itu. Yang nomor 2, wathani tadhkuru bih ay madhkurun imal adab wa iman naim wa imal qurb wa imal bud wa ghaira dzalik. Jadi Anda mengingat memulai mengingat Allah. Oh iya ya, aku ini sedang mengingatmu Allah. Tadi ya. Bisa saja ketika mengingat Allah lalu dia ingat seksa, ingat nikmatnya, ya, ingat rasa dekat, rasa intim, atau ya Allah aku lagi jauh darimu ini ya Allah. Nah, itu. Nomor 3 itu tadi zikrun yudzakiruka madhkurah arba'. Ada 4 wilayah, dimensi yang membuat Anda teringatkan, tersadarkan. Apa? Al-hasanat minallah. Ya Allah, semua kebajikan ini tidak ada yang dari diriku ternyata. Termasuk zikir ini bukan dari diriku, ini darimu. Aku beribadah, berbuat baik, ini darimu semua ya Allah. Bagaimana aku mengklaim itu dariku? Kemudian as-sayyi'at min kibalin nafs. Seluruh keburukan, ketidakikhlasan, kemalasan, kejahatan di dalam semuanya keburukan itu dari nafsu. Sadar itu, manusia mulai sadar. Kemudian yang ketiga, wa min kibalil aduwi. Wa in kana Allah wal khaliq laha. Ada kesadaran, ya Allah, keburukan ini bisa dari diri atau dari musuh. Siapa? Setan. Walaupun setan itu juga ciptaan Allah, ya. Tapi memang dia makhluk yang memiliki fungsi untuk menggoda terus-menerus dan terus-menerus menjadi common enemy, musuh bersama. Ya. Jadi kira-kira kita sudah menjadikan setan sebagai common enemy apa belum? Musuh bersama apa belum? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, zikrun tuzkaru bihi wa zikrullah li abdih, yaitu zikir di mana Anda diingat oleh Allah. Maksudnya apa? Bahwa aku berzikir ini sebenarnya akibat engkau mengingatku. Jadi ini sesungguhnya zikirmu Allah. Nah kalau Anda sadar begitu, berarti posisi Anda adalah sebagai cermin zikirnya Allah. Kalau Anda menjadi cermin zikirnya Allah, masa Anda menyiapkan diri Anda untuk menjadi cerminnya Allah, cermin yang buruk, cermin yang buram, cermin yang kotor, apalagi cermin yang retak, apalagi cermin yang kebalik? Adab kita di mana kemudian? Ayo, jadi tugas kita adalah menyiapkan cermin, yaitu tazkiyatun nafas wa tathhirul qulub, membersihkan nafsu kita dan menyucikan hati kita. Itu ada agar menjadi cermin zikirnya Allah. Sehingga ketika zikirnya Allah memantul dari cermin kita menjadi zikir kita, itu namanya fana fi dzikr.
fana. Anda telah menjadi zikir itu sendiri. Nah, tentu ini perlu dihayati ya, direnungkan pandangan beliau ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walaysa lil abdi fihi muta'alliqun wa in kana yajri ala lisanih. Bagi seorang hamba tidak ada kaitan sama sekali walaupun lesannya berbunyi la ilaha illallah misalnya, seperti itu. Ini sebenarnya kalamuhu, zikruhu, zikirnya Allah ini. Ya, zikirnya. Maka disebut dalam hadis qudsi al-insanu sirri wa ana sirruh. Manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah. Dan aku adalah rahasianya. Maka berzikir ini penuh dengan fana dan syukur. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau mengingatku sehingga aku mengingatmu. Bagaimana dengan ayat Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum, zikirlah kepadaku, hai hambaku, hingga aku, maka aku mengingatmu. Ya, itu syariat. Karena perintah itu seluruh yang hubungannya dengan perintah, kata perintah fi'il amar di Quran itu pasti syariat. Dimensinya syariat. Syariatnya kita sih berzikir supaya diingat oleh Allah. Hakikatnya kita ini berzikir. Ternyata aku berzikir kepadamu ini sesungguhnya karena Engkau sudah lebih dulu mengingatku, Tuhan. Dan ingatanmu kepadaku ini abadi. Jadi tidak ada alasan sedikit pun seseorang untuk tidak berzikir. Kapan, di mana saja. Sehingga zikir ini menjadi puncak amal ibadah paling utama. Maksudnya amal ibadah paling utama itu bukan, sudahlah saya tak berzikir saja, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah zakat, nggak usah bekerja. Itu salah. Cara pandang begitu salah dan bisa menyesatkan. Maksudnya apa? Seluruh amal ibadahmu, apa saja, tetaplah di balik itu semua ada zikrullah menyelubungi. Karena kata mengingat itu sebuah connecting paling primordial, paling kohesif antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maudi'ul ghina bidzikri aw bil madhkuril aliyil a'la. Inilah posisi cukuplah. Cukup maksudnya bidzikr aw bil madhkuril aliyil, bahwa puncak zikir adalah al-ghina bil madhkur. Ya Allah, engkau saja sudah. Karena ini engkau semua. Karena ini engkau semua. Hati Anda menyiapkan menjadi pantulanmu Allah. Maka dulu para aulia dulu sebagian seringkali membawa cermin kemana-mana. Ya, bawa cermin. Hanya untuk mengingatkan, hai diri kamu ini cerminnya Allah, jangan macem-macem. Bersihkan terus cerminmu, jaga cerminmu. Jangan sampai cerminmu kotor. Isinya ngeresulo, gerendulan, gak ikhlas, riya, takabur. Itu cermin yang isinya najis. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhalta fihi shara dzikru madhkuran wal madhkur dzakiran wa huwa haqiqatu ma yantahi ilayhi fis suluk
Wallahu khairu wa abqa. Ini dawuh beliau, kalau Anda sudah memasuki dimensi yang terakhir tadi, maka zikir menjadi Anda adalah madhkur dan penzikir. Anda diingat tapi juga mengingat. Ya, itulah hakikat puncak daripada zikir. Suluk, ya, suluk. Puncak suluk itu segalanya wis Gusti Allah, Allah semua. Anda adalah cermin. Suluk itu yang membersihkan cermin itu, menyucikan cermin itu, memposisikan cermin dengan pas. Makanya perlu ada pendidikan, ada. Ini kan soal itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali kalimat-kalimat beliau yang berkaitan antara zikir ini juga dengan fikir yang beliau sebutkan di awal-awal yang saya kutip di situ, bahwa tariqah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Siapa yang melampaui semuanya 4 hal itu tergolong menjadi siddiqun, muhaqqiqun. Siddiqun, muhaqqiqun itu adalah orang-orang yang makomnya adalah makom para aulia ahli hakikat. Ya, tapi kalau 3 saja, itu tergolong aulia muhakkikun. Kalau siddiqun itu lebih dalam lagi. Ini 3 saja itu makomnya para aulia sebenarnya. Kalau 2 saja itu minal muqarrabun. Ya, minal muqarrabun. Muqarrabun sudah luar biasa. Kalau cuma 1 saja yang Anda pegang, Anda tergolong minas sholihin. Wah, 1 saja itu tertanam di hati Anda, nggak lepas, minas sholihin. Apa itu? 1 adalah zikir. 2, tafakur. 3, fakir. 4, mahabbah. Jadi 4 nih ya, zikir, fikir, ya, zikir, kemudian fikir, fakir, cinta, mahabbah. Kalau 4-empatnya hidup terus menerus, hidup. Kapan dimana saja seseorang juga yadhkurunallaha daima, selama-lamanya dia berzikir, selama-lamanya akalnya hidup merenung, selama-lamanya hatinya fakir kepada Allah, dan cintanya meluap terus menerus, gak berhenti. Minas siddiqun al-muhaqqiq, minas siddiqin al-muhaqqiqin ini. Jadi bukan, oh saya pagi kok zikir, ntar malam-malam saya tafakur sebentar, adat saya cinta pada Allah sebentar, kemudian kadang-kadang saya fakir juga. Bukan itu. 4-empatnya ini hidup. Seperti kalau dinamo itu hidup reng gitu ya, maka menyalakan lampu ya setrumnya, ya kabelnya bagus, itu loh maksudnya hidup. Lalu lampu itu bermanfaat. Itu kalau Anda sudah seperti itu. Tapi kalau sekedar kemudian salah satu saja, ya sudah bagus. Anda zikir aja mikir nggak pernah, cinta belum tumbuh, rasa fakir cuman kadang-kadang doang. Fakir pada Allah maksudnya. Ya minas sholihin lumayan.
Tapi jangan sampai salah satu dari 4 unsur ini tidak ada dalam diri Anda. Kalau kepengen minas shalihin. Nah ini, maka zikir itu memiliki hamparan, ekspresinya. Orang kalau ahlu zikir itu amaliyahnya soleh, aktivitasnya senantiasa bagus, baik. Ahli zikir kok nggak bagus, ucapan, tindakan, akhlaknya, bukan ahli zikir dia. Ya, lalu tumbuhlah nur, ya, tumbuhnya berbuah nur nanti, bercahaya seperti tadilah. Ada dinamo itu zikir yang menghidupkan hati kita. Lalu disalurkan melalui kabel yang bagus, listrik bagus, menyala buahnya. Memang. Tapi kalau amaliyahnya nggak soleh, berarti kabel-kabelnya konslet. Kan gitu. Nggak nyala. Malah bisa berbahaya, bisa membakar itu. Nauzubillah. Ya. Ahli zikir kelihatannya, oh provokatif ya. Provokator ini orang. Palsu ini, harus dibenahin itu. Kabel-kabel dalam jiwanya. Kemudian tafakur. Orang yang tafakur sering merenung, terus dia memiliki ekspresi kesabaran. Kenapa? Ya, merenung atas keagungan, kebesaran Allah terus dalam hidup. Dia akan menjadi orang yang sangat sabar dan berbuah ilmu pengetahuan. Pengetahuannya lahir terus. Jadi ini merenung. Sebaliknya, kalau orang hobinya ngelamun, nah, maka ekspresinya apa? Emosi. Orang emosi itu banyakan ngelamun sebenarnya. Orang setiap hari protes saja, itu gara-gara ngelamun, bukan tafakur. Coba kalau dia tafakur, dia akan bertindak dengan bagus, bijak, dan kata-katanya berilmu pengetahuan. Nah, kemudian fakir kepada Allah. Fakir ini orang yang senantiasa fakir, butuh pada Allah. Hidupnya malah penuh dengan syukur. Orang kok nggak syukur-syukur hidupnya karena dia nggak pernah fakir kepada Allah. Dia fakir pada dunia. Dia butuh dunia terus, nggak pernah syukur malahan. Ya, menderita ini hidupnya, tersiksa dia. Maka dia harus kembali butuh kepada Allah. Ya Allah, aku butuh Engkau. Engkau sendiri yang aku butuhkan Tuhan. Bukan yang lain. Maka orang mengekspresikan terima kasih betul kepada Allah. Karena apa? Dia ditakdirkan fakir kepada Allah. Nah, disitulah buahnya apa? Nikmat Allah semakin melimpah pada orang itu. Ya, nikmat Allah. Jadi ngersuloh nggak ada, mengeluh nggak ada. Apa yang dikeluhkan? Dia nggak butuh. Dia hanya butuh Allah. Ketiga, keempat, mahabbah, cinta. Maka cinta ini akan membuahkan satu hamparan ekspresi, yaitu pasti dia hanya ingin mencintai sang kekasih saja. Dia nggak ingin mencintai yang lain. Dunia, akhirat, no. Ya, aku hanya ingin Engkau saja ya Allah. Jangan sampai selain Engkau ada di dalam sanubariku. Jangan sampai aku punya hasrat dan rindu kepada selain Engkau Allah. Lalu membuahkan rasa intimate terus menerus bersama sang kekasih. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu di antara hal-hal yang disampaikan oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili
Tentu bagi orang-orang yang terus-menerus ingin menempuh jalan ukhrawiyah. Jalan ukhrawiyah itu ya jalan menuju kepada Allah. Itu secara zahir hendaknya kita ini patuhi perintah-perintah Allah yang selama ini ada dalam Quran maupun sunnah hadis Nabi yang dijabarkan oleh para ulama. Begitu juga kita mesti belajar terus-menerus muraqabah, mengintai, mewaspadai Allah supaya hatiku connecting dengan Engkau Allah. Itu harus ada muraqabah. Tanpa muraqabah hilang nanti. Zikir Anda hilang dan kesadaran-kesadaran dan seterusnya. Kata beliau, fa'idha fa'alta fazis ala bisatil muraqabah wa khudh bitakhlis fi batinik hatta la yabqa fi syai'un anhu nahak wa atil jid haqqahu. Jadi dalam proses sulukiyah itu harus ada mujahadah, ada jiddah. Jadi ada keseriusan, bukan pelampiasan. Saya tak menempuh jalan sufiah. Kenapa? Saya soalnya sumpek, biar hilang kesumpekanku. Bukan itu. Itu namanya bukan mujahadah. Pelarian-pelarian ini eskapisme namanya. Kadang-kadang itu malah hawa nafsu. Ya, Anda nafsu saja. Yang serius kalau memang kepingin menempuh jalan akhirat yang sesungguhnya memang harus butuh keseriusan dari sini. Bukan untuk mencari numpang lewat. Di Quran kan disebutkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Raihlah negeri akhirat, jangan lupa dunia. Tapi kan oleh masyarakat, umat modern sekarang dibalik. Ayo cari dunia yuk. Tapi jangan lupa sholat ya kita, jangan lupa akhirat kita ya. Nanti kita berbuat baik ya, biar dunia kita beres, aman, dan seterusnya. Kapan Anda mulai membalik ayat itu tiba-tiba? Bukan. Ya, berarti Anda tidak serius menjadi hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta fatha batinik li asrari malakuti rabbik mimma warada alika min khatin tasudduka an muradik falam annahu awalan qurba rabbik minka ilman yubashiru qalbak bitikrarin nadhar fi jalbi manafik wa daf'i madarik. Jadi ini kalau Anda kepingin misalnya oleh Allah dibuka hati Anda. Kesadaran-kesadaran lebih dalam lagi, meningkat lagi ya. Hal-hal yang mesti harus Anda hindari dari batin Anda. Ini kan proses dari orang-orang yang sudah mulai menempuh jalan zikrullah tadi, maka Anda harus menyadari betapa Allah Maha dekat ini pertama kali dengan dirimu. Ya, Allah Maha dekat dengan dirimu langsung di dalam hatimu, dan disitulah Anda akan tahu mana yang menarik manfaat dan mana yang menolak bahaya. Itu. Maka kita baca hal min khaliqin ghairullah yarzuqu minas sama'i wal. Apakah ada pencipta selain Allah? Ya. Yang memberi rizki kepadamu dari langit dan dari bumi. Apa ada? Allah yang menciptakan detil-detil atom menyebabkan macam-macam, itu juga Allah juga, bukan evolusi dengan sendirinya. Allah itu. Allah. Binatang-binatang kecil-kecil
diberi rizki oleh Allah. Nah, ini jadi yarzuqukum minas sama' wal ard. Ini kalau dalam tafsir beliau, tafsir Isyari, tafsir tasawuf, apa yang dimaksud al-ard fa inna minal ardi nafsuk. Sebagian dari bumi itu adalah nafsumu. Dan yang dimaksud dari langit adalah hatimu. Rizki ruhaniyah maupun rizki zahiriyah itu Allah semua. Ini harus disadari. Ya, penting supaya apa? Ketika Anda berzikir pun menyadari itu semua. Karena mengingat ini semua itu juga zikir. Jadi zikir itu ya apa saja yang membuat kita itu sadar hadirnya dan peran Allah secara mutlak, itu namanya zikir. Dan Anda hayati itu. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada peran selain Allah, itu tidak ada. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Demikian di Quran. Jadi apa yang ada di balik bumi, apa yang keluar, apa yang turun dari langit, dan apa yang sedang naik, Allah senantiasa menyertaimu, menyertai semuanya. Karena manusia ini adalah qalbunya alam semesta, makhlukat manusia. Tidak ada yang tidak disertai oleh Allah. Ma'allah wa huwa ma'akum. Ma'allah itu artinya wa huwa ma'akum. Allah menyertai Anda, bukan Anda menyertai Allah loh ya. Ini harus diluruskan ya. Yang disebut ma'allah itu innallaha ma'ana atau wa huwa ma'akum. Allah menyertai kita dan dia menyertai kalian, itu maksudnya itu. Jadi itu yang disebut ma'iyah. Ma'iyah itu bukan aku ingin menyertaimu Tuhan, bukan. Kesadaran Allah menyertai kita terus menerus, itu namanya ma'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wawal qairu fauqa ibadi wawal hakimul khabir. Jadi Allah juga yang akan melawan musuh-musuhnya dan seterusnya. Karena Allah al-qair fauqa ibadi. Dialah yang mengalahkan segalanya di atas segala hamba, dan dia maha bijaksana dan maha waspada. Jadi ini menggambarkan, nanti Anda renungkan ya di dalam urgensi buku filosofi zikir ini. Banyak pandangan-pandangan beliau yang sungguh luar biasa, yang menggambarkan bahwa filosofi zikir Syekh Abil Hasan Asyadzili memang sangat unik. Sangat unik. Jadi terutama suasana merdeka yang dirasakan para ahli zikir. Semakin merdeka, semakin hangus dia, dan semakin hangus semakin merdeka dia. Dan secara akademis nanti juga akan dijabarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari di dalam bab-bab khusus ya, di dalam bab-bab khusus mengenai zikir, karena beliau adalah salah satu pantulan cahaya pandangan-pandangan Thariqah Syadziliyah. Jadi ini menggambarkan juga bahwa di balik proses-proses zikrullah yang kita alami ini, kemudian oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili dipotret model proses
aktivasi zikrullah itu begitu. Ya, oleh karena itu jangan mudah kita itu merasa final di dalam berzikir. Zikir itu ada awalnya, nggak ada finalnya. Terus. Nggak habis-habisnya. Nanti habis seperti putaran roda itu, kembali lagi ke awal dengan dimensi baru. Masuk lagi, loh, baru lagi. Ya, demikian saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.